Shalom Bu Sukmiyati, apa kabar nih? Salam, kabar luar biasa. Wah, saya senang sekali setiap kali menyapa narasumber sehat-sehat, luar biasa Amin. cerahnya ya. Baik, Bu Sukmiyati boleh memperkenalkan diri dan juga keluarga serta berdomisili di kota apa ini? Silakan Bu. Terima kasih. Saya namanya Sukmiati, biasa dipanggil Moy. Asal saya ada dari desa Bumiayu dan sekarang berdomisili di Solo, ikut suami, bersuami dan punya 3 anak perempuan, Sri Kadni Srikandi yang top dan 2 cucu. Wah, Dan sekarang saya kegiatannya adalah sebagai ibu rumah tangga dan ikut di Yayasan Love Living Solo, yaitu komunitas untuk khusus kanker payudara. Di situ saya sebagai si edukasi untuk membantu dan pendampingan para sakit CA mamae. Dan di situ juga ada si kerohanian, saya terjun di situ juga sebagai ketua dua, dan di situ kita saling mendoakan, saling berdoa untuk persekutuan doa setiap bulan sekali untuk saling menguatkan dan mendoakan bahwa kita berjuang tidak sendirian. Kita punya saudara-saudara seiman. amin ya. Ya, Bu Sukmiyati boleh diceritakan apa yang Ibu alami dengan kanker payudara ini? Apa yang Ibu rasakan di awal sampai kemudian dokter vonis memang ini kanker payudara dan bagaimana yang terjadi sampai saat ini, pengobatan dan lain sebagainya. Silakan, Bu. Benjolan. Kemudian saya pisahkan ke dokter umum, dirujuk ke dokter bedah, di mamografi, diperiksa ternyata itu adalah kanker tumor ganas, yaitu kanker. Itu dari dokter radiasi dirujuk ke dokter bedah onkologi. Di situ saya baru tahu kalau kanker itu kalau telat datangnya itu seperti brokoli yang mengerikan. Hmm. Karena kanker itu adalah penyakit yang mematikan dan yang menakutkan di seluruh dunia. Karena perkembangannya semakin maju ya. Jadi maksudnya yang menderita itu semakin banyak dibanding kanker serviks. Dulu kanker serviks Hmm. nomor 1, sekarang kanker payudara adalah nomor 2. Di mana 8 wanita adalah 1 kanker payudara. Karena apa? Belum terdeteksi dari mana itu sakit penyebabnya. Sedangkan kanker serviks sudah turun karena Hmm. diketahui karena virus sehingga ada vaksinnya. Sedangkan kanker payudara belum ada vaksinnya dan belum diketahui penyebabnya. Hanya faktor resiko. Dari mengetahui itu, memang ya kalau lihat gitu, oh aku kok kena sakit kanker, mesti down. Saya itu Hmm. tidak percaya, aku kok kena sakit kanker. Terus marah, marah terus menyalahkan orang. Dari Hmm. situ, sehingga iman saya itu gimana ya, apakah Tuhan ada? Sehingga kok saya menderita sakit kayak gini gitu loh. Mesti kan orang kalau dibilangi kena kanker payudara, wis pasti umurmu udah panjang gitu loh. Hmm. Saya mengoreksi sendiri, terus diri sendiri, aku ndak bisa lari kemana, ke kanan, ke kiri, naik, hanya ke atas. Berserah kepada Tuhan, bersujud tersungkur. Tuhan, pasti aku percaya di balik ini ada rencanamu yang indah. Apa ya, Mus? Tuhan melihat, koreksi, saya mengasihi kamu. Benar, Tuhan itu mengasihi saya. Karena di dalam hati saya ini, walaupun happy, tapi semua orang tidak tahu akan hati dalam saya. Padahal Tuhan menginginkan hati seperti Yesus ya, mengasihi, mengampuni. Padahal saya itu bertahun-tahun lamanya itu menyimpan semua duka cita, sakit hati, terus apa, pokoknya kecewa, itu semua saya tidak lepaskan. Saat itu saya lepaskan. Tuhan ampuni, aku juga mau mengampuni orang yang menyalahi saya, yang membuat jengkel saya berusaha mengampuni dan berbuat baik sesuai yang saya, engkau telah menyucikan hati saya.
saya akan berusaha, Tuhan, pimpin saya dengan penyakit ini. Engkau punya rencana yang indah bagi kehidupan saya, yang biasanya saya dalam zoom aman, sekarang Tuhan membuat apa gejolak buat aku ini pindah dari zoom tenang untuk mengikuti Yesus, untuk tergantung pada Yesus, memegang Yesus, berharap selalu sama Yesus untuk kesembuhan saya. Sehingga saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah sama Tuhan. Dan puji Tuhan, di dalam treatment pengobatan saya dalam terapi dasar, yaitu walaupun dengan kemo, operasi, radiasi 30 kali, itu dilaju dari Solo ke Kensaras, yaitu di Solo 3. Karena di Solo itu di Muadi hanya 2 dimensi, sehingga penyinarannya menyebar kemana-mana. Itu alat yang baru di Kensara. Sedangkan di Indriati belum ada kerjasama dengan PBCS. Dilaju, tapi dalam pelajuan itu Tuhan memakai saya di tempat penantian, nunggu panggilan, jadi dari rumah sakit ke rumah sakit, saya selalu menceritakan apa yang saya tahu tentang edukasi kanker itu, kanker payudara itu apa, itu saya ilmunya dapat dari dokter saya, sehingga saya sampaikan dan memberi semangat, menampingi, enggak usah takut kalau kemo, percaya bahwa penyakitmu itu enggak seberapa, lebih besar Tuhan daripada penyakit, kuatkan. Jadi Tuhan itu tidak memberi yang penyakit apa yang tidak bisa, masalah yang melebihi kekuatanmu. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hidup. Dan mukjizat masih berlaku sampai saat ini. Jadi setiap kali orang itu kita saling mendukung, menguatkan. Jadi dalam perkumpulan itu juga kita dalam persekutuan doa maupun dalam lingkup yang besar, yaitu di yayasan, kita selalu saling membantu dan menguatkan. Di situ kita juga masukkan firman-firman Tuhan, tapi tidak dengan menyebutkan ayat. Jadi yang lain saja mau saya doakan. Mungkin Tuhan memakai saya lebih dengan penyakit yang Tuhan berikan saya. Dari ini saya juga dapat menjalani semua treatment. Dan kemarin tahun 2004 awal, saya ada metas di tulang. Tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan nodul-nodul di paru-paru, saya percaya juga Tuhan akan membersihkan, akan memberikan paru-paru yang baru. Dan puji Tuhan kemarin terbukti di PET scan kemarin bulan Juli, dari penyebaran ke tulang dada tengah sama lumbal ke tulang dada kelima yang diradiasi, sudah diradiasi 10 kali, dan di kemo tulang 12 kali kemarin terakhir habis kemo, itu di dalam PET scan sudah bersih, tinggal nodul-nodul paru-paru. Jadi Tuhan memberi saya metas. Karena apa? Saya bisa merasakan. Jadi kalau ada pasien yang metas ke tulang, ke hati, saya ke paru, saya juga merasakan. Jadi saya menjiwai sama pasien yang mentas ke tulang, ke hati. Tapi Tuhan merubah saya dengan memperbolehkan metas ini, tapi aku disembuhkan dengan mengalami ini, saya bisa bersaksi sama yang lain. Ini loh, aku Jaja sudah sembuh dengan hasil ini. Itu percaya, tergantung terus, melekat terus pada batang pokok anggur kita. Pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus, adalah pokok yang benar. Sehingga saya bisa melekat terus, sehingga bisa berbuah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, Bu Moy. Ini kalau saya coba perhatikan tadi, kanker payudara ini sudah sempat metas ke paru-paru ya tadi ya? Ya. Paru-paru terus ke tulang ya? Tulang. Lalu ke kelenjar getah beningnya ada. Kelenjar getah bening juga ya, Bu ya? Iya, yang di tengah, yang di ketiak kan sudah diambil. Oh ya, sempat ke ketiak juga. Ini berarti lokasi metasnya sudah ke beberapa titik nih, Bu ya, ke beberapa area ya. Betul. Nah, Ibu menjalani pengobatan apa saja, Bu? Obat sekarang dulu Di kemoterapi. Dari awal kemo. Kemoterapi itu 6 kali, 4 kali kemo pertama,
terus operasi, kemudian kemo tambahan 2 kali, jadi kemonya 6 kali. 6 kali. Habis itu karena diambil benjolannya aja, karena ya puji Tuhan, itu juga Tuhan memberi saya kekuatan dan itu mukjizat benar-benar. Dokter bilang itu mungkin iso diambil semua karena apa tumornya sudah 5 cm lebih ya. Itu besar karena di kemo, puji Tuhan obatnya respon sehingga mengecil sehingga saya tidak jadi di mastektomi, diambil Oh, semua diambil jari semua. saya. Nggak jadi ya. Cuma hanya lumpektomi benjolannya aja. Terus pas habis saya kan dibilangi dokter, kamu tidak mengetahui ini mau mastek apa mau lumek. Karena kalau hanya keluarga yang tahu, nanti dilihat operasinya itu melalui frozen. Jadi batas margin itu kankernya itu bebas kanker enggak. Kalau enggak saya ambil semua. Tetapi Tuhan memberkati saya karena saya grade 3 kan ganas itu. Ya wis Tuhan apa yang terbaik buat saya. Setelah saya sadar tangan saya di dada dan merasakan, wah ternyata payudaraku masih lengkap. Puji Tuhan, aku di situ bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Itu saya berterima kasih dengan payudara saya. Terima kasih, engkau masih menemani aku sampai saat ini. Itu. Jadi dalam treatment pengobatan itu juga dalam radiasi. Radiasi itu kan pagi harus ke sana daftar. Lah itu Tuhan selalu memberi sahabat, teman. Waktu kemo, saya itu nggak tahu kemo itu apa, dikirim Tuhan. Itu dulu ketua dari PD Roplipin Solo, pengen ketemu saya, padahal saya nggak kenal, pengen ketemu saya. Nah, dia merasa dikirim Tuhan untuk menemui saya, terus menampingi saya, menjadi saya kuat, oh gini-gini. Jadi menjalani situ, aku merasakan, dan dari contoh itu saya juga membagikan ke orang lain. Dalam radiasi juga harus mendaftar pagi, itu ada yang Tuhan menyediakan orang ngambil ke nomor disimpan di bawah batu. Jadi aku datang nggak antri lama, ngambil sudah dapat nomor. Nah, itu Tuhan memimpin terus selalu. Terus dalam radiasi itu kan 3 kali saya ini nyerempet ke tenggorokan, rasanya mau batuk. Kalau radiasi itu posisi kayak gini tidak boleh gerak. Padahal menjerit pun tidak ada yang tahu karena ruangannya kan kedap suara, dindingnya khusus dan lorongnya jauh banget. Mau bengok kemana hanya kepada Tuhan. Ini gatel banget. Aku memandang Tuhan, rasanya Tuhan hadir menemani saya. Aku hanya Tuhan tolong ya. Biar di situ saya bersekutu dengan Tuhan, bercurhat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu rasa sakitku hilang. Ini yang gatelnya. Puji tahu-tahu sudah habis. Puji Tuhan terlewati. Begitu juga pas waktu mual-mual. Ternyata hamba pendeta saya datang sama istrinya bawa minyak urapan. Saat itu saya diurapi. Saat itu juga mualku yang luar biasa hilang. Berarti saya ini waduh, ini minyak urapan. Harus saya percayai bahwa Tuhan itu menyucikan saya, nyabut segala penyakit saya dengan minyak urapan ini. Walaupun Tuhan, dokter yang menentukan penyakit-penyakit saya, tetapi Yesus yang menyembuhkan saya. Biar itu secara medis dokter yang menentukan, tetapi saya punya dokter lebih dari dokter. Tabib sekali tabib adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Amin. Iya, betul. Tuhan bisa berkarya melalui apapun. Betul ya Bu ya? Tuhan bisa berkarya karena dia Tuhan. Jadi Tuhan tidak dibatasi dengan apapun. Dia mampu melakukan melalui apapun. Ya. Saya jadi, Ibu bicara begini, saya jadi ingat teman saya berada di pelosok. Dia sakit. Kalau dia keluar dari tempat dia mau menuju ke puskesmas terdekat, itu harus melewati jalanan berlumpur dan sangat jauh. Ya, akhirnya dia cuma berkata, Tuhan, ini aku cuma nggak punya obat, punya segelas air putih 1 gelas. Berkata, aku percaya Tuhan mampu menyembuhkanku dengan segelas air putih, dan itu terjadi.
Jadi saya Amin. berkata Tuhan bisa memakai apapun, Astaga. termasuk air putih juga Tuhan bisa pakai. Ya, Amin. dan kita percaya di balik itu bukan air putihnya, bukan minyak urapannya, tapi Tuhannya yang dahsyat, Siap. Tuhannya yang berkuasa. Ya, jadi Amin. kita percaya Tuhan mampu. Nah, tadi Ibu mengatakan ada kemo, ada radiasi. Ya, Ya. sebelum menjalani ini semua, ketika vonis dinyatakan bahwa Ibu kena sakit kanker, langsung berpikiran masa hidup sudah tidak lama lagi. Itu biasanya orang kena yang Ya. divonis kanker kan seperti itu ya Bu ya. Ya. Masa hidupku tidak lama lagi. Ketika vonis itu jatuh kepada Ibu dan pemikiran yang seperti itu ada di Ibu, bagaimana Ibu bisa mengatasi ini semua? Pikiran kan, Ya. aduh kanker akan Ya. mati ini. Ya. Saat itu saya hanya menangis di dapur Mm-mm. karena kan satu saya serumah dengan ya jejer gitu toh, tapi nyambung dengan anak, mantu dan cucu saya. Yang dua kan di Jakarta, yang di Solo cuma satu. Suami saat itu ada di mana? Presentasi di Semarang. Saya menangis. Ternyata dinding punya telinga. Mm-mm. Cucu saya tahu, langsung lari deketi mama papa ya. Semua itu waspada KB. Jadi mama kesini ngikuti, mama sini mah cuma gitu tau, ndak kerja kerja cuma ngapa si mama piye takutnya ndak mungkin. Setelah Oh, nangis saya gitu, dia datang semua, menangis bersama, berpelukan semua. Dia bilang, mama tidak berjuang sendirian. Semua kita semua berjuang bersama dengan mama. Mama tidak usah amin. takut. Nah, itulah kekuatanku. Di Amin. samping kan Tuhan akan punya rencana yang indah di balik itu. Tapi di saat itu saya bersyukur karena punya suami yang selalu siap 24 jam mengerti. Pas kemo apa kan emosinya kan tinggi. Hmm. Jadi itu semua mengerti. Dan saudara-saudara besar saya, teman-teman, sahabat-sahabat, dan semua di komunitas selalu mendukung saya. Menjadi saya lebih kuat dan lebih semangat lagi bahwa pengobatan sekarang kan ya sudah canggih juga loh. Tapi kami Hmm. masih tetap percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan saya. Amin. Ya. Amin. Jadi ada dukungan dari keluarga yang memberikan Ya, kekuatan ya. Saya ya. perhatikan di ruang Zoom ini banyak yang join ini banyak yang sakit juga ini kondisi. Tapi tapi bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Amin, amin, amin. Dan kita bersyukur tadi sudah dikatakan ada dukungan keluarga yang memberikan kekuatan. Dan kalau kami di apa ya, sahabat orang sakti ini ada teman-teman yang terus mendukung, hadir, memberikan support. Engkau tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendoakan engkau, memberikan kekuatan. Ya, jadi saudara, para pendengar yang sedang sakit, engkau tidak sendiri. Khususnya untuk yang di Cirebon ini karena radio Suara Gracia di Cirebon, ya ada sahabat orang sakit juga di kota Cirebon yang siap mendampingi, mengunjungi, mendoakan, memberikan kekuatan di sana. Ya, jadi tidak sendiri. Ada banyak yang peduli. Ada banyak yang sayang sama engkau. Jangan putus asa. Engkau pasti masih punya Tuhan yang peduli. Yang penting ini ya Bu ya. Punya Tuhan Ya, yang peduli dan memperhatikan ya Bu ya. ya. Ada lagi, Pak. Ya. Itu setiap di gereja kami, saya itu bergereja di GKPB MDC Solo. Itu Mm. setiap pagi kan ada doa pagi dan Ya. jemaatnya selalu membawa nama saya di setiap doa sampai sekarang ada jemaat itu mendukung doa gitu loh. Selalu mendoakan apalagi Amin. hamba Tuhannya ya pendetanya. Ya. Jemaat itu selalu dia mendukung dalam segmen saya kemo apa-apa dan sekarang saya baru menjalani kemo oral. Oh Itu ya. obatnya ya ampun, ya efeknya sama dengan kemo apa? Kemo kemo Ya. infus.
Nah, itu setiap pagi saya bersyukur dan terima kasih gereja berjemaat kalau kita punya saudara seiman juga yang selalu mendukung dalam doa. Karena Amin. doa orang benar dengan yakin didoakan pasti besar khasiatnya. Saya Yes, percaya itu. betul. Iya, ini ini tadi berkaitan dengan ada masa-masa kita merasa drop, merasa down, ya. Adakah ayat firman Tuhan yang memberikan ibu kekuatan untuk bangkit, untuk apa ya, tidak terus berada di, apa di dalam masa yang membingungkan? Adakah satu ayat firman Tuhan yang mendorong ibu memberi kekuatan? Ada, yaitu pas saya sedih dan merasakan kemo keberapa ya? Kemo keempat ya, mau menjalani operasi itu kaki-kaki saya itu alah seperti lepas dari sumsumnya itu loh, wis pokoknya ndak bisa, wis rasanya wis nano-nano. Saya Hmm. berdoa dan Tuhan memberi firman buka Lukas 5 ayat 24 sampai 25 yang berfirman, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini tidak anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saya imani karena saya diampuni dosa-dosa saya karena saya menyimpan di dalam hati kami dan di dalam hati saya akar-akar kepahitan, akar-akar duka cita, akar-akar semua Yes. saya Tuhan lepaskan dan saya Amin. sudah disembuhkan dengan musisat-musisatnya dan saya harus berjalan memberitakan kemuliaan nama Allah. Amin. Iya, itu yang penting relasi dengan Tuhan dipulihkan, buang segala akar pahitmu. Ya. Nah, pujian apa yang memberi kekuatan buat ibu? Ujian yang pas saya mau pertama kali menghadapi kemo karena saya apa ini pembuluh ven aku terlalu lembut, saya harus dipasang kemopot. Nah, aku masuk ke ruang operasi baru pertama kali itu, malah secara manusiawi kan memang takut ya. Mm. Tapi saya bersama dengan Tuhan. Itu lagunya adalah kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat Tuh, kalau gunung yang jembatan gini tinggi, kelihatan video rekam. Iya, nah, gitu iya. yang terus pokoknya kamu berfirman, sembuhkanlah aku, kau bersabda, maka selamatkanlah aku. Tidak ada yang mustahil bagimu, yang kupercaya hanya padamu Yesus. Iya, satu pujian yang memberikan kekuatan ya. Kalau Tuhan Ya, yang berfirman luar biasa meneguhkan setiap dari kita, menguatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita amin. punya Tuhan yang luar Yang luar. biasa. Ya, baik Bu Sukmiati. Saya suka mendengarkan kesaksian dari semua pasien karena itu memberi kekuatan juga buat saya. Ya, tapi waktu terus ngebut, Bu. Ya, Ya, kalau kalau balapan waktunya itu sudah cepat banget begitu. Baik, terima kasih Bu Sukmiati. Mari kita ambil waktu sejenak kita mau berdoa untuk Ibu Sukmiati supaya Tuhan terus beri kekuatan, pakai Ibu menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesaksian Ibu Sukmiati yang boleh memberikan kekuatan buat kami, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat peduli ke kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan terus sembuhkan dengan sesempurna Ibu Sukmiati. Dan pakai dia menjadi berkat Tuhan yang luar biasa, meneguhkan, menguatkan buat saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, cancer, yang tidak berdaya. Tuhan pakai Ibu Sukmiati menjadi berkat-Mu. Kami berdoa biarlah uh, melalui pelayanan yang dikerjakan ini, kami boleh melihat jiwa-jiwa yang sudah tidak berdaya. Mereka boleh dibangkitkan, dikuatkan kembali. Kami mohon pertolongan Tuhan. Berkati bersama dengan suami, anak-anak, menantu, cucu. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan biarlah ya Tuhan, keluarga ini menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak keluarga yang lain. Kami mau amin. menyerahkan sebentar, kami akan belajar dari firman-Mu.
buka hati, buka pikiran kami. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi terima Amin. kasih, Bu Sukmiyati. Luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa kemenangan Daniel. Saudara, kisah Daniel dalam Daniel pasal 6 ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang iman, ketaatan, dan bagaimana perjuangan seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi konspirasi musuh, ancaman lubang singa yang luar biasa. Daniel menunjukkan bahwa dia tetap percaya kepada Allah yang luar biasa itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari yang boleh memberikan kekuatan buat kita melalui Daniel pasal 6 ini? Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah percaya kepada Allah. Saudara, Daniel menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Allah, meskipun dia tahu resiko yang akan dihadapinya. Pada waktu itu dia menghadapi satu konspirasi bahwa mereka tidak boleh menyembah selain menyembah kepada raja. Konspirasi ini sengaja diberikan untuk menjatuhkan Daniel. Dan ketika dekrit raja yang melarang doa kepada siapapun selain kepada raja, Daniel tidak menyerah kepada ketakutan. Daniel tidak menyerah kepada dekrit raja. Dia tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari seperti biasa yang Daniel lakukan. Daniel percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada manusia. Lebih besar daripada ancaman manusia. Dia percaya kepada Allah bahwa Allah luar biasa dan dia tidak goyah dalam imannya kepada Tuhan. Iman yang kuat membuat Daniel berani melawan tantangan. Bukan karena dia punya Tuhan yang luar biasa tadi. Saudara percaya kepada Allah. Lalu yang kedua adalah yang kita bisa pelajari adalah taat kepada perintah Allah. Daniel taat kepada Tuhan bahkan ketika hukuman manusia bertentangan dengan hukum Allah. Ya, ketika dipaksa memilih antara mengikuti perintah raja atau mengikuti Tuhan, Daniel tetap setia kepada Tuhan tanpa kompromi. Ketaatan ini menunjukkan bahwa Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dan ini menjadi prioritas utama meskipun konsekuensinya adalah nyawanya sendiri. Saudara, kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengikuti dunia atau Tuhan. Seperti Daniel, kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Meskipun ada resiko ataupun ada ancaman. Lalu yang ketiga, saudara, Daniel fokus kepada Allah. Di tengah ancaman, Daniel tetap fokus kepada Allah, bukan pada bahaya yang ada di sekitarnya. Dia tidak terintimidasi dengan ancaman oleh para pejabat atau oleh hukuman. Bahwa kalau dia tetap percaya kepada Allah, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Fokusnya tetap pada hubungannya pribadi dengan Tuhan melalui doa yang senantiasa dia sampaikan. Saudara, Daniel bukan fokus ke intimidasi para pejabat lain. Daniel bukan fokus kepada singa yang kelaparan. Daniel tidak fokus kepada hukuman raja, tetapi dia fokus hanya kepada Allah. Ini adalah kunci kemenangan Daniel. Dan kita melihat yang keempat yang kita dapati pada perikop ini adalah kuasa Allah yang membawa kemenangan. Ketika Daniel dilempar ke dalam gua singa, Allah menunjukkan kuasanya dengan menutup mulut singa-singa yang kelaparan itu. Sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun. Ini adalah bukti kuasa Allah yang melampaui segala hal. Bahkan di atas ancaman yang terbesar yang manusia berikan. Saudara, kita belajar melalui perikop yang singkat ini. Kita belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Taat kepada perintah Allah. Fokus kepada Allah. Dan kita akan melihat kuasa Allah terjadi dalam hidupmu. Saudara, iman Daniel tidak bisa diintimidasi. Dia percaya kepada Allah. Iman Daniel tidak membuat dia menjadi orang yang pengecut. Dia tetap berani tampil. Dan saudara, ketika berhadapan dengan singa sekalipun, dia tetap
percaya kepada Allah. Dia tetap taat kepada Allahnya. Dia tetap fokus kepada Allah. Sehingga dia mengalami kuasa Allah yang dahsyat tadi. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-24. Tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara, engkau punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau punya Allah yang sangat peduli dengan hidupmu. Saya tidak tahu singa-singa kelaparan apa yang sedang mencoba menerkam hidupmu. Mungkin kanker, mungkin tumor, mungkin biaya obat yang begitu tinggi, mungkin vonis dokter dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan kepada saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, saya katakan dengan jelas, terima Tuhan sebagai juru selamat. Engkau mau mengalami anugerah Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu. Ini yang penting. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan minta kepadamu dengan jelas tadi, di dalam apa yang kita renungkan tadi, dia minta kita taat kepada Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan, baik. Tapi engkau harus taat kepada Tuhan. Engkau tidak bisa menduakan dia. Engkau taat hanya kepada Tuhan. Dan ketika engkau taat, Tuhan minta juga engkau hanya fokus kepada dia. Kalau engkau percaya kepada Tuhan saat ini, Tuhan minta engkau taat kepada dia. Tuhan minta engkau fokus kepada dia, bukan kepada sakitmu. Utamakan dia. Ketika engkau mengutamakan dia, Tuhan akan mengutamakan hidupmu dengan luar biasa. Saudara, saya bersyukur. Saya tahu banyak saudara-saudara saya yang sedang menderita sakit kanker ini, tumor dan lain sebagainya. Ada yang sudah di stadium akhir dan lain sebagainya. Mereka rela mengorbankan masa istirahat mereka. Mereka mau bersaksi untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, jangan pernah menyerah karena engkau punya Tuhan yang sangat mengasihimu. Engkau terkapar tidak berdaya, saya katakan engkau masih punya Tuhan. Engkau masih mau mempersembahkan waktumu untuk hormat kemuliaan Tuhan dengan kau bersaksi bagi Tuhan. Orang yang dijamah Tuhan, dia tidak pernah berhenti untuk menyaksikan bahwa dia punya Tuhan yang hidup kepada banyak orang. Ketika engkau mempersembahkan waktumu untuk Tuhan, waktu istirahatmu engkau berikan untuk Tuhan dengan kau bersaksi, Tuhan akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Saudara, kita diperhadapkan kepada dua hal. Kalau orang sedang sakit, biasanya pengen istirahat, bukan? Ya, tapi engkau berani ambil komitmen. Tidak, aku mau mempersembahkan waktu untuk bersaksi. Maka itu saya tidak heran banyak teman-teman yang bersaksi melalui radio, dan di sana saya boleh melihat mereka ada yang mau duduk saja setengah mati karena punya kanker stadium akhir, ada yang 2 kanker sekaligus. Ada yang karena kulitnya begitu sensitif sekali. Ada yang karena matanya harus tidak punya air mata lagi dan harus ada tetes air mata yang diberikan. Ketika mereka berada di radio, mereka bersaksi, saya tahu mereka tidak mudah berada di posisi itu. Tapi mereka rela mempersembahkan waktu yang berharga itu untuk menyaksikan Tuhan yang hidup. Saudara, engkau mengalami berkat Tuhan, saksikan itu kepada banyak orang. Engkau yang sudah percaya, mari saling meneguhkan, menguatkan. Banyak saudara kita yang sedang down karena vonis dokter, down karena sakit yang luar biasa. Mari saudara jadi berkat buat mereka. Mari teguhkan mereka. Saya percaya engkau tidak sia-sia ketika engkau menguatkan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh memberkati kami, menguatkan kami. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang mengingat kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Dan di situ kami boleh melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan semua pendengar kami. Biarlah ya Tuhan, mereka bukan hanya terpaku berhenti sampai dipercaya kepada Tuhan, tapi mereka boleh menjadi orang yang taat kepada Tuhan.
Mereka boleh fokus bukan kepada sakit penyakit, tetapi fokus kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan sekali lagi siapapun di antara kami yang masih ragu, Tuhan ingatkan kami untuk terima Tuhan sebagai juru selamat kami. Dan di situ kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.